Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materinya. Jangan lupa presensi yang di e-learningnya. Jadi meskipun yang hadir offline maupun online, apalagi lebih-lebih yang online ya, mesti nggak lupa ya kalau masalah presensi ya. Kuliah itu yang penting presensi atau absensi atau daftar hadir gitu ya. Yang penting kan itu ya. Ya tentu saja materinya juga penting gitu ya. Idealnya gitu ya. Kita lanjutkan materinya di modul ke-7. Saya share screen dulu. Baik, di modul 7 ini modul 7 ini sudah saya buka tadi, kemudian ada beberapa catatan di situ. Jadi nanti ini kita gunakan database sampel yang saya berikan. Jadi kemarin praktikum sebelumnya itu kalian menggunakan atau bahkan membuat database yang namanya order entry ya. Masih ingat dengan yang ini? Ya. Ada database order entry, Anda membuat dari awal scratch, namanya scratch dari awal, scratch from beginning gitu ya, nah istilahnya gitu ya, dari awal membuat database-nya, kemudian membuat tabelnya, ya struktur tabelnya seperti ini dengan segala kerumitannya, constraint-nya juga ya, mengisi juga tabel-tabelnya seperti itu, ya. Beruntunglah bagi yang sudah mencoba dan merasakan sensasinya itu ya. Bagaimana membuat database, membuat tabel, membuat constraint, mengisi tabelnya gitu ya. Jadi ada pengalaman tersendiri gitu ya. Entah itu nanti sebenarnya isinya apakah valid apa tidak gitu kan, nanti urusan belakangan ya. Dan Anda juga sudah belajar cara membuat relasi tabelnya seperti ini, menjadikan gambar jadi gambar, membuat diagramnya dan sebagainya ya. Sebenarnya order entry itu adalah database sampel yang sudah ada ya. Tapi kemarin memang saya sengaja membuat dari awal supaya Anda dapat pengalaman belajarnya, dapat pengalaman praktikumnya ya. Jadi create database, create tabel ya dan lain sebagainya, insert into ya. Database sampel ini sebenarnya banyak tersedia di internet ya. Anda tinggal cari aja dengan kata kunci apa, database sampel apa. Biasanya yang paling banyak tersedia itu MySQL, database MySQL ya. Jadi yang perlu diingat, database itu apa, tidak perlu saya ulang lagi. Kemudian jenis-jenis database itu ada MySQL, ada SQL Server dari Microsoft, ada Oracle ya, ada juga Postgre juga ada. Ada yang paling sederhana Access mungkin yang di SMK, SMA mungkin pernah dikenalkan. Ya, itu database sederhana ya. Dan yang sering digunakan memang MySQL ini ya, database MySQL. Baik, kali ini saya akan memberikan langsung database sampel tersebut yaitu order entry yang sudah komplit sampai seisi-isinya ya. Caranya bagaimana? Caranya di sini sudah saya sediakan, di e-learning itu sudah saya sediakan ya, database sampel order entry ini yang bisa Anda download, bisa kalian download langsung. Ini berbentuk zip ya. Saya klik ya. Langsung keluar di sini order entry zip apa? Kemudian saya kasih order entry zip misalnya 2000 biar enggak sama dengan yang lain ya, 2021 kemudian A2 ya. Meskipun Anda angkatan 2020 ya, ini tahunnya aja ya. Kelas A2 maksudnya gitu ya. Kemudian saya cek di sini ada downloadan tadi, hasil downloadan tadi ya. Kalau yang langsung mencoba juga lebih baik ya, atau nanti mencobanya setelah selesai juga boleh. Anda bisa dilihat rekamannya ya, diputar ulang. Ini ada isinya seperti ini, order entry.sql. Jadi file ini adalah sebenarnya hasil
ekspor ya, hasil ekspor dari sebuah database yang sudah dibuat komplit tabelnya, strukturnya dan seisi-isinya, serelasi-relasinya komplit. Kemudian dia dilakukan proses ekspor, hasilnya seperti ini, file SQL, diekspor ke Excel, ke CSV sebenarnya juga bisa. Dan file ini nanti kita gunakan atau kita impor di database server kita, sehingga kita punya database yang sudah fix ya, valid gitu ya, fix valid, no debat gitu ya, misalnya gitu kan. Gitu ya. Jadi semuanya sama nanti yang masing-masing. Jadi kita pakai ini sekarang. Untuk latihan-latihan berikutnya, praktikum-praktikum berikutnya juga nanti kita gunakan ini, database ini. Oke, sekarang kita sudah punya, saya tutup dulu, saya ekstrak supaya ada foldernya ke 2021 A2 juga ya, supaya biar berbeda dengan yang sebelumnya tadi ya. Saya cari ini ya, yang 2002 ini ya. Saya ekstrak. Sip. Kemudian ini hasilnya sama ya. Apakah langsung diklik 2 kali? Oh, tidak semudah itu Verbuso ini ya. Jadi kita harus cari lagi ya. Cari seperti ini. Aktifkan dulu SAM-nya ya. Aktifkan dulu. Ini. Kali ini saya aktifkan juga Apache-nya karena saya mau menggunakan web server juga, yaitu localhost PHP admin ya, yang akan saya gunakan untuk mengimpor ya, dan juga ada demo untuk mengekspor nantinya ya. Jadi saya aktifkan dulu SAM-nya dua-duanya. Kalau sudah, berarti sudah terkomplit, stop ini berubah jadi stop ya. Kalau sudah saya running ya, hijau tidak ada masalah, bawah juga ada keterangannya tidak ada alert merah. Kalau ada yang alert merah itu biasanya nanti ada beberapa yang bentrok ya portnya ya. Baik, kalau sudah, sebenarnya tujuannya ekspor impor database ini apa ya, tujuannya yaitu tadi kalau kita mau gunakan atau kita backup sebuah buah database ya, yang nanti kita akan gunakan ke database server lain, atau paling gampang ini ya, kalau di kalangan mahasiswa ini ada seorang mahasiswa sudah buat database demikian komplitnya ya. Dia buat sendiri, memang tidak pakai database sampel ya. Dia buat sendiri dengan idenya, relasinya dan sebagaimana. Tapi kemudian ada temannya mau mengcopy gitu ya. Ya mungkin jangan mengcopy lah, nanti terlalu merendahkan gitu ya. Mungkin yang anaknya itu atau mahasiswanya itu ingin share gitu ya, supaya lebih elegan gitu ya. Ingin share database-nya gitu ya. Daripada ini copy paste nya. Ingin share database tersebut ke teman-temannya, ini loh saya sudah buat database ya. Tapi share-nya tidak berupa cara-caranya membuatnya, tapi langsung gelondongan jadi gitu ya. Nanti silakan digunakan saja database ini free gitu ya. Ya, anggap aja dia sudah bermurah hati seperti itu ya. Kalau di Worksbench semacam ini ya, ini kan ada di sini di sebelah kiri ini ada kan database-nya di sini. Nah, ini apakah tinggal di copy paste seperti Explorer ya, sama seperti halnya tadi ya, tidak semudah itu ya, Verbuso gitu ya. Sama seperti itu ya. Kita harus ekspor namanya itu ya. Nah, jadi di sini saya aktifkan browser baru, kemudian localhost. Jadi kalau SAM Anda itu berfungsi, running dengan baik Apache web servernya, itu kalau Anda ketikkan localhost enter itu seperti ini munculnya. Berarti sudah oke. Running gitu ya. Artinya web servernya running juga. Saya gunakan Apache dan MariaDB dan ini versi 7 ya. PHP-nya juga versi 7 ini. Kemudian saya masuk ke PHP MyAdmin. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengelola database yang kita punyai, database MySQL terutama ya, database MySQL server kita yang kita punyai ini dengan PHP MyAdmin ya, PHP MyAdmin. Coba cek lagi ya, PHP MyAdmin. Localhost/PHP MyAdmin ya.
Ya, muncul seperti ini. Dan kita sudah punya beberapa database yang kemarin kita buat. Kalau ada di laptop kalian ya, kalau ada di komputer kalian juga ada ini ya. Oke. Kemudian dari sini ya, tujuan awalnya dulu ya. Kita mau mengambil database yang sudah jadi gitu ya, database sampel ya. Database sampel servernya ya. Yang mau jadi caranya bagaimana? Caranya kita buat database dulu. Ini sesuai langkah-langkah ini dulu ya. Yang ada di e-learning-nya ya. Mana tadi? Oh, samping ini ya. Beginilah ya. Langkah-langkahnya ini ya, mengimpor database. Ini sudah ada. Kalau mau nanti silakan diberi nama yang lain juga boleh atau yang lama di rename juga boleh. Kalau terlalu susah ya nanti database baru ini kita beri nama yang lain juga nggak apa-apa ya. Yang pertama download dulu tadi sudah dilakukan tadi ya, versi zip ya. Tentu saja setelah di-download harus diekstrak ya. Meskipun Anda masih semester sekian, tentu saja sudah hafal ekstraknya. Karena dari dulu sudah ada ekstrak manggis ya. Langkah-langkah melakukan impor database sampel ini ya. Aktifkan SAM sudah ya, buka browser sudah. Ini sudah juga ya. Nah, sekarang yang nomor 4 ini ya. Kita masuk ke nomor 4 tab database ini nih ya. Sebenarnya bisa juga Anda mengekspor impor melalui Workspace ya, MySQL Workspace juga boleh. Tapi ini saya berikan yang tool dasar aja ya, PHP MyAdmin yang sering banyak digunakan untuk ekspor impor. Meskipun sebenarnya juga PHP MyAdmin juga bisa digunakan untuk seperti praktikum-praktikum basis data yang lain, tapi akan agak sangat kesulitan ya, karena Anda harus ngetiknya satu persatu di sini ya. Ketik go gitu ya. Tidak seperti yang tool-tool yang lain ya. Baik, klik database sudah ada beberapa database yang kita punyai, kita buat database baru. Ya. Namanya misalnya order entry 2021 A2 gitu ya misalnya gitu. Seperti ini. Order entry 2021 A2. Buat database baru kosongan. Create. Jadi langkah ini sebenarnya sudah pernah, bahkan sudah Anda sering lakukan sebelum-sebelumnya ya. Tapi dengan script ya, create database namanya apa gitu ya. Nah, ini langkah yang menggunakan GUI ya, graphic user interface gitu ya. Ya, graphic user interface ya. GUI. Kita berhenti dulu, ada adzan, kita dengarkan adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan praktikum online-nya. Tadi terakhir membuat database ya. Jadi yang biasanya kalian kerjakan dengan create database itu sebenarnya bisa dengan cara klik gitu ya. Baik di Workspace ini maupun di PHP MyAdmin. Tapi memang cara itu untuk mempercepat saja dan khusus tertentu aja. Dan ada baiknya kalian memang tetap harus tahu. Jadi kalian tetap harus tahu script SQL-nya ya, supaya nanti di kemudian hari tetap itu yang paling penting digunakan baik dalam programming maupun dalam programming database maupun dalam aplikasi programming yang lainnya. Yang pasti Anda paham create database, create tabel ya, insert into ya. Meskipun di sini bisa Anda langsung klik buat tabel seperti ini ya. Nama tabelnya apa, kemudian kolomnya berapa. Nanti tinggal go, diisi jadi gitu ya. Tapi Anda tidak punya pengalaman dalam membuat script, itu sebenarnya sangat disayangkan. Nah, memang dari awal saya memberikan untuk scriptnya dulu, baru nanti kalau Anda sudah tahu cara ini, itu juga akan lebih membantu mempercepat ya. Dan jangan lupa di scriptnya itu memang tidak harus hafal semua ya, tapi memang harus tahu, yang penting paham juga dulu ya. Baik, tadi sudah membuat tabel, kemudian tabel ini kosong ya, no tabel found in database. Nah, memang belum ada tabelnya, database kosongan ceritanya itu ya. Cara membuatnya kalau menggunakan script ya create tabel, nanti bla 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 dan seterusnya. Kalau dengan cara ini ya berarti tinggal ketik nama tabelnya berapa, nanti tinggal go ini diisi jadi semua itu. Tapi kita tidak akan membuat tabel itu satu persatu lagi. Di ini ya, tabel ini tidak kita akan buat lagi satu persatu karena Anda sudah cukup membuatnya kemarin. Terima kasih sudah membuat dan mengisinya. Kalau yang membuat ya karena yang membuat ya pasti akan merasakan meskipun hanya copy paste misalnya gitu ya. Oh, caranya gini ya, caranya gini. Cara ngisi datanya ini, cara membuat tabelnya ini, cara merelasikan seperti ini ya. Anda akan punya pengalaman belajar itu, pengalaman praktikum. Baik, kita sudah membuat database kosongan, kita tinggal mengimpor tabel-tabelnya yang sudah kita punyai tadi ya dengan cara download di bagian ini tadi. Ini database sampel. Jadi database sampel itu database yang memang sengaja dibuat oleh orang di luar sana itu ya, untuk keperluan belajar biasanya, keperluan belajar atau keperluan praktikum. Daripada kita mau praktikum basis data nggak ada database-nya, ini ada database sampel, silakan diotak-atik sendiri, silakan diekspor sendiri. Jadi sudah disiapkan sebuah database komplit dengan ada tabel-tabelnya di dalamnya. Memang kali ini dalam bahasa Inggris ya, sangat jarang ditemui. Siapa tahu nanti kalau Anda mau membuat database sampel versi Indonesia juga boleh ya. Bahkan kalau digunakan yang sangat terkenal sekali, oh ini ada database sampel buatan mahasiswa Unwahas misalnya gitu ya, ada bisa di-download di mana gitu ya, di share aja nanti biar ya. Meskipun sebenarnya itu database yang Anda ubah dari database sampel luar negeri yang Anda buat dalam versi Indonesia juga boleh seperti itu ya, untuk lebih memudahkan pemahaman aja sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi beberapa database sampel yang tersebar di sana memang database sampel versi Inggris ya, atau versi luar negeri sana. Jadi beberapa nama-namanya seperti ini ya, order entry gitu ya. Ada customer, ada vendor, ada products gitu ya. Database yang sudah komplit, seisi-isinya, setabel-tabelnya dan seisi-isinya, serelasi-relasinya dan juga se-constraint-constraint-nya tinggal siap pakai aja, gunanya untuk memudahkan dalam mempelajari basis data atau database di sesi praktikumnya mestinya ya. Ini sudah di-download, tadi sudah. Kita tinggal impor ini ya, impor aja di sini, choose file, ini tadi impor yang di sini, ya, ini choose file, kemudian choose file, kemudian saya cari di order entry 2001 yang A2, di sini ada order entry SQL, saya klik 2 kali, di sini sudah masuk order entry SQL ini. Ada batas maksimalnya memang kalau untuk impor itu. Setelah itu langsung aja ke bagian bawah, turun ke bawah. Di sini ada formatnya, biarkan SQL. Ada format yang lain memang. Tapi ini format yang kita impor kan memang formatnya SQL.
Langsung aja kita klik go. Nanti ada proses yang berjalan di situ tergantung dari kecepatan komputer kalian ya. Saya klik go. Di sini ada muter-muter ya. Nah, belum sempat saya tunjukkan, sudah selesai prosesnya. Kalau proses itu berhasil, proses impornya berhasil, sudah ada keterangan import has been successfully finished, 35 query sudah dieksekusi gitu ya. Apa hasil query-nya? Query-nya mestinya membuat tabel ya. Untuk setting-settingnya awal ini mungkin bisa diajukan, nggak apa-apa, ini lebih komplit memang ya, sesuai dengan konfigurasinya sendiri. Yaitu membuat tabel ya, tabel apa? Customer, bla 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 dan seterusnya. Kemudian yang bawahnya mengisi tabel customernya, into yang semuanya. Kalau mau dicek silakan, ya, belajar sendiri bisa. Kemudian sudah jadi, kita cek di sini di database kita yang sudah jadi tadi order entry 2021 A2 ya. Yang semula masih kosong, tadi belum sempat saya tunjukkan ya, sebenarnya masih kosong sih kalau buat baru itu ya. Tapi sekarang sudah ada isinya ini ya. Tadi sudah saya tunjukkan sebenarnya kosong ya. Nah, sudah ada isinya. Ini ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu ya, untuk impor. Di kolom chat juga boleh atau open mic juga boleh. Ada 100 orang yang bergabung. Ya, 100. Cek satu-satu, customer sudah ada, isinya juga komplit, strukturnya juga ada, nggak usah buat lagi ya. Dan pasti seragam ya, antara satu dengan temannya dan temannya lainnya. Memang saya sengaja begitu ya. Kita lihat sampai mana tadi langkah kita yang sudah kita kerjakan. Oh ya, ini ya, buat database, ketik order entry. Tapi tadi saya ketikkan order entry 2001 A2 ya, biar lengkap ya. Apa Anda ketik nama database-nya terserah Anda sendiri boleh. Ya, kemudian create. Ya, kalau create sudah, import tadi sudah. Terus cari ke arah itu ya, go ya. Kalau sudah, scroll ke bawah, go. Tunggu beberapa saat tergantung kecepatan komputer. Jika berhasil impornya, muncul keterangan ini ya. Import has been successfully finished. 35 query execute ya, sudah dieksekusi 35 query, 35 permintaan. Versi lengkap sudah siap digunakan ya, tadi ya. Jadi nanti berikutnya kita gunakan order entry yang sudah lengkap ya. Apalagi kalau sudah pakai laptop sendiri mesti sudah langsung nyantol di situ ya, sudah langsung tersimpan. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Baik yang offline maupun yang online. Dan yang terakhir, terima kasih karena mohon maaf karena cara impor ini sengaja diberikan setelah Anda membuat database dan tabelnya secara manual untuk lebih memahami proses pembuatan ini. Jadi gitu ya. Meskipun kalian mungkin sudah tahu cara impor ini, ya tetap saya mohon maaf gitu ya. Dan terima kasih sudah mengerjakan tugas-tugasnya, latihannya selama ini ya. Baik, kita sekarang ke modul ke-7 ya. Modul ke-7 ada apa? Di situ ada join ya. Nanti kita gunakan 2021 A2 ya. Sudah kita punya sekarang yang komplit, versi komplitnya ya. Enggak usah ngisi sebanyak ini, apalagi yang produk gitu ya, banyak sekali itu. Nah, ada deskripsinya juga banyak sekali. Yang kemarin mengisi juga saya ucapkan terima kasih, semua itu bukan buat saya, buat Anda sendiri juga ya. Buat Anda semua sendiri itu ya, pengalaman praktikumnya gitu ya, membuat tabel, mengisi data sebanyak mungkin itu ya. Di modul ke-7 ini ada join dan subquery ya, tapi nanti saya akan fokus ke join dulu ya. Saya akan fokus ke join dulu. Situ. Kalau yang sudah baca modulnya ya nanti, atau mungkin ada yang sudah pernah menggunakan join ini mungkin di tempat-tempat yang lain atau di praktikum yang lain, atau mungkin pernah otak-atik sendiri juga boleh. Apa nanti ini sifatnya hanya sharing aja. Ada pertanyaan ya, saya lanjutkan ke modul ke-7. Ini saya lewati aja. Jadi join itu apa? Join itu digunakan untuk menampilkan ini ya, menampilkan hasil
data dari gabungan dua tabel atau lebih. Ya, dari kata-katanya aja sudah kelihatan ya, join. Jadi selama ini praktikum beberapa dari terakhir ini, beberapa kali ini ya, terutama beberapa kali ini ya, kita gunakan database order entry ini ya, yang sudah hasil karya Anda sendiri, yang Anda buat sendiri itu ya. Nah, sekarang sudah dapat yang versi aslinya ya, silakan digunakan, dimanfaatkan ya, karena itu memang free ya. Kalau kita awal-awal itu ya, awal-awal ini ya, misalnya ya, satu tabel ini. Tapi sebenarnya database itu dibuat tidak digunakan untuk kepentingan satu tabel saja ya. Ada kepentingan yang menggunakan atau melibatkan beberapa tabel. Contoh ini ya, database perpustakaan ya. Database perpustakaan itu kan ada beberapa tabel yang pernah saya ceritakan itu ya. Atau mungkin Anda mau mencoba, Pak, saya membuat database perpustakaan tapi satu tabel aja. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti akan ada pengaruh-pengaruh yang memang sangat mengganggu dan akan mempengaruhi juga ya dalam operasional database-nya nanti ya. Saya buat satu tabel aja, Pak. Tabel namanya tabel perpus atau library gitu aja. Di situ ada nama anggota komplit dengan alamatnya dan data-data pribadinya. Saya masukkan langsung ya. Tapi di sebelah mana nanti bingung juga ya. Kemudian buku-bukunya juga ada. Atau tabel itu saya langsung buat untuk menyimpan transaksi, Pak. Ya, tambah repot lagi nanti pasti ya. Karena ketika Anda mau mencatat transaksi peminjaman dari seorang anggota, satu kali oke, mungkin jadi ya. Kemudian anggota itu minjam lagi, berarti kan Anda harus mencatat lagi ya. Dan mencatatnya juga tidak hanya ID anggotanya, tapi juga mencatat senama, alamat komplitnya. Ya. Hal itu tidak akan terjadi kalau Anda buat terpisah-pisah tabelnya ya. Jadi Anda buat tabel anggota sendiri, memang itu khusus semua tentang anggota, nama anggotanya, alamat dan data-data komplit pribadi lainnya ya. Kemudian Anda buat tabel lagi sendiri untuk menyimpan buku, ya, data-data buku ya. Data-data buku komplit. Di situ ada ID buku atau ISBN-nya, judul bukunya dan lain sebagainya, itu juga ada. Kemudian Anda juga membuat tabel sendiri lagi untuk menyimpan apa? Menyimpan transaksi peminjaman pengembaliannya. 3 aja itu sudah cukup bagus gitu ya. Karena sudah memisah-misahkan suatu hal yang memang harus dipisahkan gitu ya. Akan tetapi suatu saat pasti akan membutuhkan keterkaitan atau keterlibatan 3 tabel itu atau 2 tabel itu mungkin. Ya. Jadi saya ulangi, jadi ketiga tabel itu bisa saja terlibat dua-duanya atau tiga-tiganya langsung ya. Ketika apa? Ketika kita membutuhkan data transaksi peminjaman dari anggota ini misalnya. Saya mau tahu Senin kemarin yang pinjam siapa, bukunya yang dipinjam apa, tanggal berapa dia nanti harus mengembalikan atau meminjamnya, kemudian berapa yang dia pinjam gitu ya misalnya gitu ya. Kan bisa dicek di tabel transaksi ya. Dan itu juga melibatkan tadi tabel anggota, tabel buku juga ya. Tabel anggota dilibatkan untuk apa? Untuk mengetahui siapa namanya peminjamnya. Karena di tabel transaksi hanya disimpan ID anggotanya saja. Nah, itu kalau dalam ada link, ada relasinya itu kan sudah nanti kelihatan di situ ya. Sudah pernah saya gambarkan sih sebenarnya. Kemudian buku yang dipinjam apa itu juga melibatkan tabel bukunya. Oh, buku yang dipinjam itu kodenya B019 misalnya gitu ya. Nah, itu buku apa judulnya? Bisa dicari nanti di tabel buku. Jadi tabel buku B019, oh ternyata tentang buku tentang sistem basis data misalnya gitu ya. Nah, jadi melibatkan. Ya. Nah, join di sini fungsinya untuk itu nanti. Untuk mencari atau menampilkan data yang melibatkan lebih dari satu tabel, bahkan 2 tabel, lebih juga dari 2 tabel itu ya. Jadi saya mau tahu misalnya ini ya, ini aja lah.
Yang kita ke sini karena kita sudah punya ini database sampel. Kita harus manfaatkan ini ya. Di sini semoga paham tentang database ini ya untuk apa. Sebenarnya database ini saya ceritakan sekilas ya. Ini untuk menyimpan data pelanggan, kemudian ini untuk menyimpan tanggal pemesanannya, ini untuk detail pemesanannya, apa saja yang diorder, kemudian produk itu untuk menyimpan nama-nama produk nanti yang memang bisa dibeli, bisa dibeli customer ya, bisa dipesan. Catatan produknya disimpan di sini, produk note-nya, deskripsi lengkapnya misalnya gitu ya, tentang apa bisa di sini. Kemudian ada satu tabel lagi yaitu tabel vendor. Ini untuk menyimpan data-data vendor yang mensuplai atau yang menciptakan atau membuat produk tersebut ya vendornya. Vendornya Microsoft, produknya Office, OS, ya Windows, ya, mungkin ada lagi produk yang lain misalnya Azure atau mungkin yang lain sebagainya. Baik, kita cek di sini ya. Nanti ada dua jenis join ya. Inner join dan outer join. Untuk bab ini nanti yang dibahas inner join. Inner join itu apa? Inner join atau cross join itu pada saat output atau hasil yang ditampilkan dari hasil inner join atau cross join itu nanti adalah data-data dari semua tabel yang terlibat tadi ya. Di mana baris yang tampil hanya yang memiliki kondisi kesamaan saja. Jadi nanti kalau kita butuh nama vendor dan nama produknya apa, seperti tadi ya, vendornya Microsoft, nama produknya apa saja sih? Nah, bisa kita cari tahu di sini. Tapi ini kalau tabel vendor saja bisa dicari Microsoft misalnya. Cuma nama produknya yang dihasilkan apa? Nggak ada di sini kan? Berarti melibatkan tabel produk ya. Di sini akan banyak sekali nama produk yang dihasilkan dari vendor Microsoft itu misalnya. Berarti ini melibatkan dua tabel ya. Dan alhamdulillah dua tabel ini sudah ada relasinya. Relasinya apa ini? Yang di sini atau yang di online? Vendor ID ya. Karena ada garisnya, tapi tidak semata-mata cuma lihat garisnya ya. Lihat filosofinya juga ya, wah filosofi banget. Ya, filosofinya. Jadi biasanya cari yang kembar di sini ada yang berrelasi. Meskipun ini tidak ada garisnya, Anda bisa langsung menentukan, oh ini relasinya vendor ID nanti. Ini relasinya vendor city Pak. Loh, nanti berrelasi dengan mana? Tidak ada di sini. Biasanya untuk memudahkan pembelajaran dibuat namanya sama kolomnya. Ini vendor ID, ini vendor ID. Namanya sama direlasikan. Mana yang primary? Yang di vendors atau yang produk? Vendors ya, yang foreign berarti yang di produk sini ya vendor ID ya. Saya yakin sudah paham itu. Nanti kalau ada yang belum paham ditanyakan lagi ya. Sudah ada relasinya berarti melibatkan dua tabel ya. Oke, sekarang kita ke ini. Sebelum ke join ya. Ini tadi sudah. Selamat siang tadi. Salah. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya pertanyaan seperti ini ya, ini sambil mengingat-ingat lagi ya, ada contekannya tadi sudah kelihatan. Kalau Anda jeli tadi sudah lihat ya. Atau tadi sudah ikut kelas A1 mungkin sudah ikut. Orangnya nggak ada di sini ya tapi ya. Baik, vendor itu misalnya saya mau menampilkan nama vendor, fokus ke tabel vendor ya. Ya. Saya menampilkan nama vendor dan kotanya. Kalau pakai perintah query, itu biasanya pakai perintah apa? Select ya. Select. Nama vendor. Itu apa? Kolom vendor name. Ya, vendor name. And name gitu ya, berarti ya. Kemudian, koma. Fan city ya, vendor city benar ya. City itu bukan lemah tapi kota ya. Gitu ya. Kalau di bahasa Inggris tapi ya. Kemudian ya select itu biasanya select from gitu ya. Select apa?
dari tabel apa? From apa? From vendors. Ini ya. Mungkin biar jelas. Ini select ini. From ini ya. From vendors. Selesai ya? Sudah. Ini ya. Nanti muncul di situ ya. Apa saya tidak praktekkan juga langsung? Ya saya praktekkan sekalian ya. Nah, ini ya. Saya pakai yang A2 ya. Karena ini A2. Saya coba eksekusi. Oh, bisa ya, nggak ada masalah. Artinya hijau gitu ya. Saya tutup dulu lah. Ya, ada. Kemudian ini ya sudah oke ya. Ini hijau kan. Nah, di sini yang paling bawah itu ya. 1151 order entry 2021 A2. Oke, sudah oke. Kemudian tadi yang tadi saya copy bisa nggak tadi? Oh, bisa ya. Yang Anda sudah sebutkan tadi caranya apa benar? Kita mau tahu cara menampilkan nama vendor dan nama kota vendornya itu dengan cara ini. Saya eksekusi coba ya. Oh ya, betul berarti ya. Vendor name-nya muncul. Apa saja di sini? Ya, bisa dicek. Kemudian vendor city-nya apa? Ini perintahnya tadi ya. Oke, bisa ya. Ini baru satu tabel ya. Bagaimana kalau nanti mau beberapa tabel seperti ini? Saya coba cek dulu di sini, kemudian saya turun lagi di sini. Tutup aja lah. Nah, ini sudah ada contohnya tadi ya. Saya coba turun lagi. Ya, from vendor sudah. From vendor, kemudian kalau ada syaratnya, kita bisa tambahkan where ya. Saya coba tadi ini. Where gini, where, kemudian vendor city ini. Sama dengan Semarang gitu ya. Ada nggak dari Semarang? Nggak ada ya. Nah, saya cek dulu tadi ya. Dari mana aja itu? Oh, beda-beda ya ternyata ya. Dari Los Angeles, dari New York, New Yorkarto bisa. Atau dari manalah, London misalnya gitu ya. Dari London. Ini ya. Saya balik ke sini lagi. Sebenarnya kenapa nggak saya tulis langsung di sini aja ya? Where kan city, ya durasinya lama gitu ya. Tapi kasihan yang zoom nanti ya. Satu London aja. Ini untuk syarat kalau mau menampilkan tapi ada syaratnya. Hanya khusus yang vendor berasal dari kota London gitu ya. Nanti ternyata hanya jet set. Ya, makanya hanya sedikit vendornya tadi ya. Seperti ini ya. Oke, saya balik lagi ke sini ke tabel-tabelnya yang sedemikian banyak ini, kemudian ke sini lagi. Tadi sudah ini. Hapus yang tadi ini. Nah, sekarang ini. Sekarang ini lagi. Nah, ini. Bagaimana kalau saya mau menampilkan vendor name? Ini tidak ya. Ini satu tabel. Kemudian tadi seperti tujuan semula, bagaimana saya kalau menampilkan vendor name? Sudah ketahuan jet set, ada apa tadi ya, macam-macam itu ya. Tapi saya ingin juga tahu produk yang dihasilkan dia apa. Apakah ada produk nama produk di tabel vendor ini? Tidak ada ya. Adanya di tabel produk. Nah, keterlibatan ini diperlukan ya. Berarti kita gunakan relasi ini nanti. Nah, produk name. Ada dua cara ya. Ada dua cara.
Saya langsung ke sini. Ini saya use lagi, saya fill lagi. Ada dua cara ya. Saya kecilkan. Oh, mentok dia ternyata. Ini karena ini kebesaran. Oh, mentok, memang nggak bisa dikecilin. Ya mentok ya. Ya oke, nggak apa-apa. Saya ketik di sini aja. Ya. Bagaimana kalau saya mau menampilkan vendor, nama vendor ya, nama vendor, kemudian sudah oke ya, kotanya juga boleh ya, biar ada tadi ya, kota vendor, kemudian ada produknya, mungkin kotanya nggak usah saya, biar nggak terlalu banyak, nama vendornya dan nama produk yang dihasilkan dia, gitu ya. Ini kan tidak satu tabel sumbernya, dua tabel ya. Nah, jadi berarti kita bisa gunakan join. Tapi sebelum ke join, kita coba lihat cara yang tidak menggunakan join ya. Caranya seperti ini. Cara satu ya. Cara pertama, tidak menggunakan join. Soalnya ini ya. Oke, caranya bagaimana? Kita seperti biasa aja ya. Nggak usah yang lain-lain. Select gitu ya pasti ya. Paling keras nih kalau ngomong ini. Select gitu ya. Habis itu diam biasanya. Ya, select apa? Select nama vendor. Oke, nama vendor. Apa? Nama vendor apa? Saya dibantu. Hah? Pen name ya. Pen name, koma nama produknya. Product name ya, oke. Kemudian from-nya ini sekarang. Karena dari dua tabel itu from-nya berarti kita juga dua tabel. From vendors, koma produk. S pakai S ini ya. Biar vendor. Orang Sunda mungkin. Vendor gitu ya. Products ini ya. Sorry. Ini ya. Kelihatan ya. Oke, sudah. Apakah langsung ini? Tidak ya, sama. Ada syaratnya. Where ini yang tidak menggunakan join ya. Tidak menggunakan join. Join ya. Where sebelum itu ya, saya sampaikan dulu. Karena kita menggunakan dua tabel supaya tidak keliru, tidak salah dan kita tidak bingung ya. Dan komputer juga tidak bingung untuk mengeksekusinya, tidak ambigu. Ini vendor name itu ada di tabel mana? Product name itu ada di tabel mana? Pak, otomatis itu, Pak. Iya, kalau kebetulan namanya tidak ada yang sama. Artinya kalau kita lihat dua tabel ini, adakah nama kolom yang sama? Ya, kebetulan tidak ada yang sama ya. Yang sama hanya vendor ID kan. Nah, untuk mengatasi seperti itu, sebenarnya kita harus membiasakan dengan menuliskan tabel yang mempunyai kolom itu. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Sebenarnya lazim seperti ini. Di mana-mana script itu biasanya gini. Nama tabelnya dituliskan dulu. Ya, ini kayak besar ya. Vendors. Benar ya? Vendors. Jadi vendor bacanya gini. Vendor name miliknya vendors. Kalau ini berarti depannya apa? Produk ya. Products ya. Product name miliknya products gitu. From vendor, from product. Nah, di sini mungkin ada yang tanyakan. Dalam chat sepi ya. Masih 12. Oh, semakin naik. Syaratnya seperti tadi di teori tadi ini ya. Mana teorinya tadi? Ini ya.
Jadi yang ditampilkan nanti data-data yang dari semua tabel yang terlibat yang memiliki kondisi kesamaan data. Kesamaan datanya itu sebenarnya relasi yang dimaksud gitu ya. Di sini, kemudian saya ke sini. Relasinya apa? Ini vendor ID. Tadi sudah dijawab ya. Jadi yang bagaimana syaratnya? Tampilkan vendor name dan product name-nya, tapi tolong ditampilkan yang memang ada keterkaitan, ada kesamaan ya. Tidak asal aja semua ditampilkan. Kalau tidak ada kalau semua ditampilkan ya nanti tidak ada keterkaitannya. Harusnya ada keterkaitannya. Jadi vendor ini memang memproduksi produk ini gitu ya. Keterkaitannya dengan menuliskan syaratnya seperti ini ya. Masih dengan menuliskan tabelnya vendors fan ID ini. Kemudian sama dengan produk ID. Jadi cara bacanya, ambilkan vendor name miliknya vendors, product name miliknya products, dari tabel vendors dan produk yang ada syaratnya, yaitu vendor ID yang ada di produk itu sama dengan vendor ID yang ada di products. Ya, kalau relasi kan seperti itu ya, ada kesamaannya. Karena ada vendors yang tidak mempunyai produk, ada, atau bisa saja kebalikannya, tapi jarang sekali. Biasanya produk nggak ada vendornya, malah jarang. Ada vendor yang belum memproduksi produk juga ada, dibolehkan itu ya, karena memang primeriknya di vendor ya. Gitu ya. Seperti ini tidak menggunakan join. Kita coba di ini. Kayaknya sudah saya buat, nggak usah saya copy. Ini sudah saya buat. Oh belum. Itu sudah. Sudah ini. Ini sudah. Oh sudah ini. Yang enggak 2 kali. Ini show tabel untuk menampilkan tabel-tabel yang kita punyai. Saya besarkan Paul, jangan Paul. Ini. Jadi tidak menggunakan join. Ini. Sama ya dengan tadi ya. Vendor name miliknya vendor, product name miliknya products, dari tabel vendors, produk dan products, karena 2 tabel tadi, 2 tabel ini. Nah, syaratnya vendor ID di tabel vendor itu sama dengan vendor ID yang di tabel products. Kita eksekusi dulu biar yakin. Oh ya, muncul. Apakah ini asal-asalan? Nanti bisa kita cek. Ya. Jadi kita punya vendor name semacam itu ya. Ada sebenarnya ada cuma vendornya ada sedikit sih. Tadi ya 5 atau berapa tadi. Tapi produk name-nya yang dihasilkan banyak sehingga ada diulang-ulang terus ya. Misalnya ACME itu ya, AXME itu ya, dia memproduksi sling, TNT, ya, TNT 1, TNT 2, TNT 1 stick, TNT 5 stick ya, carrot dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini contoh karena database sampel ya kita tinggal ngikut aja ya. Nah, alangkah baiknya memang kita punya database sampel yang versi Indonesia. Itu lebih baik ya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin Anda paham lah. Jetset 2 produk yang dihasilkan yaitu Jetpack 1000 dan 2000. Tapi apakah benar memang itu yang dihasilkan ya? Kita bisa cek ya sebenarnya ya. Kalau kurang yakin gitu ya. Atau mau kayak detektif gitu ya. Kita cek di sini ya. Ini ada tabel produk ya. Kita kan ambil dari sini tadi ya. Produk banyak sekali ini. Coba lah dicek dulu yang apa ya tadi? Carrot ya. Carrot ya. Nah, tabel carrot ini, produk name carrot, ada save, sheet, ini kayaknya sudah dikumpulkan. Jetpack juga ada, ya. Tapi kita lihat coba sampingnya vendor ID-nya. Apa benar carrot, save, yang TNT itu 1003? Oh iya, 1003 semua. Nah, 1003 itu siapa? Kan gitu kan? Kita cek di tabel vendors berarti 1003 ini. Dan ternyata 1003 itu adalah ACME ya, AXME. Betul ya, berarti ya sesuai ya, gitu ya, sesuai kan. Jetset tadi 1005 betul ya. Ya, jadi sudah yakin kita tidak memungkiri lagi.
ini langkah ini sudah betul. Ya, sudah betul. Saya kembalikan ke sini lagi. Atau penulisannya bisa seperti ini. Nah, ini ada cara penulisan yang lain. Kalau Anda ingin simple, ini masih tidak menggunakan join ya. Anda bisa tulis nama-nama vendornya, nama-nama tabelnya itu dengan alias. Ya. Tapi ada juga mahasiswa yang tetap kekeh menggunakan nama-nama tabel. Ya. Saya lebih suka ini Pak, lebih lengkap, lebih jelas, saya tidak bingung. Daripada saya menggunakan alias-alias itu malah bingung. Ada juga seperti itu ya, tidak salah juga ya. Jadi ada dua opsi ya, bisa tulis nama tabelnya komplit seperti ini. Atau juga menuliskan, bisa juga dengan menuliskan nama aliasnya. Alias ini dibentuk dari ini ya. Ketika from vendors, kemudian langsung diberikan tambahan S, V. Gini ya. Nama alias ini tidak baru seperti ini ya. Boleh terserah Anda, mau A, B, C, boleh ya. Tapi malah bingung nanti ya. A tabel apa sih? B tabel apa, malah bingung lagi. Kalau saya biasanya lebih suka dengan memberi inisial huruf depan dari tabelnya gitu ya. V, vendors gitu ya. P, produk gitu. O, order gitu ya. C, customer gitu ya. Jadi lebih mudah kalau saya ya. Saya pribadi gitu ya. Jadi ketika di sini Anda nggak perlu nulis lengkap vendors gitu. Cukup dengan V titik gitu ya. Artinya vendor name ini miliknya tabel yang punya alias V. Siapa itu? Vendors gitu kan gitu ya. Product name juga miliknya tabel yang punya alias P. Siapakah itu? Products. Ini kalau saya ganti pro gini, berarti yang atas juga harus ganti. Nanti malah error kalau nggak diganti. Pro gini. Ya. Pertanyaan. Setelah itu yang lainnya sama. Ya, silakan. Itu yang bagian vendor SB sama itu setiap sintak harus ditulis lagi. Setiap sintak harus ditulis lagi. Oh, nanti kalau ada lagi gitu ya. Ya, pasti. Tidak terus membekas di memori enggak. Ya, gitu ya. Jadi kalau mau nanti ada lagi, select lagi, memang harus dideklarasikan tetap ini ya. Kecuali kalau di coding, programming itu bisa ada sendiri itu nanti di store prosedur itu seperti itu bisa. Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi apakah selalu tetap ditetapkan seperti ini? Ya. Kalau nanti mau lebih hemat lagi, as-nya bisa dihilangi. S-nya bisa dihilangi lagi. Ada yang pernah belajar Python? Belum Pak, saya lihatnya Trio Sanca Pak malah. Enggak ya. Python itu deklarasi awalnya bisa seperti itu tapi enggak seperti ini memang. Artinya dia bisa ada aliasnya itu di paling atas itu di depannya. Misalnya apa sih jadi di awal itu sudah dikasih depannya aliasnya apa, nanti bisa digunakan sampai ke bawah-bawah gitu ya. Nah, itu Python itu seperti itu. Nanti di machine learning itu di machine learning ada mata kuliah machine learning. Jadi Anda beruntung masuk ke kurikulum yang sudah up to date ya dibandingkan kakak-kakak tingkat kalian gitu ya. Ada machine learning, ada data science ya, ada analitik big data juga ada data mining dan ada robotika juga ada ya, kecerdasan buatan juga ada. Ya, karena memang itu kalau informatika itu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah, kemudian apakah hasilnya sama? Mestinya sama ya. Tidak perlu saya eksekusi ya, sama. Yang kedua cara menggunakan join ya. Jika menggunakan join, ya, jika menggunakan join itu bagaimana? Jika menggunakan join, saya coba tuliskan di sini dulu supaya ada caranya. Cara kedua, nanti bisa dilihat lagi. Ini direkam kan ini. Nanti saya lupa record. Oh record ya, dia record ya. Cara dua itu, nah ini menggunakan join ya. Nah nanti kita harus menggunakan join. Mungkin kalau dua tabel belum kelihatan apa spesialnya sih Pak join itu ya. Nanti kalau sudah melibatkan 3 tabel, 4 tabel bahkan lebih, akan sangat terasa penggunaan join ini kebermanfaatannya ya. Select-nya sama, vendors. Atau mungkin saya alias saja ya.
Saya kasih alias saja ya. Select V titik vendor. Sudah saya kasih alias. Vendor. Name, maaf. Tampilkan nama vendor dari tabel vendor, maksudnya ini ya. V-nya. Kapan ini deklarasikan Pak? Nanti setelah from ya. Nah, tadi yang ditanyakan itu ya. Kemudian P, jadi saya buat dulu, saya pakai dulu, baru saya deklarasikan. Karena belum saya eksekusi juga kan. Prod name, kemudian dari tabel product, maaf, P. Kemudian from. Nah ini. Nah yang ini nanti tidak seperti atasnya, ya, karena sudah menggunakan join. Tapi apa? Yaitu vendors yang saya kasih alias V, bisa seperti ini. Atau S-nya bisa tidak ditulis, juga bisa. V langsung gitu ya. Nah, nanti kalau Anda nggak mau pakai alias juga nggak apa-apa ya. Tulis saja vendors, titik, products, titik juga boleh ya. Ini hanya alternatif lain kalau kita mau menggunakan alias ya. Ini tidak koma, tidak sama seperti di atasnya. Tapi kita gunakan join ya. Vendor dari tabel vendor yang saya beri alias P, saya joinkan ya, karena ini vendors memang join seperti ini. Saya joinkan dengan produk yang saya kasih alias P on ya. Pada apa ya? On. Jadi berdasarkan apa joinnya itu mestinya berdasarkan relasinya. Seperti atasnya sama, tapi where itu digantikan fungsinya dengan on. Where v titik vendor ID berdasarkan vendor ID yang ada di tabel vendors, maksudnya itu ya, sama dengan vendor ID yang ada di tabel produk. Nah, relasinya vendor ID, gitu ya. Oke. Koma. Apakah hasilnya sama? Kita cek. Contoh 2 ya, jika menggunakan join ya. Vendor name, product name dari tabel P. P itu join ini tadi. Ini saya masih menggunakan S. Oke, biar tahu aja. Sebenarnya bisa juga hilangkan S-nya nanti untuk yang contoh bawahnya ini ya. Join ini sama ya, tidak ada perbedaan. On-nya cuma di bawah aja. Nah, ini saya kasih on-nya di bawah. Oke, nggak apa-apa. On-nya di bawah ini. Biar paham. Ini kalau di YouTube kan bisa Anda spasi pause gitu kan bisa kelihatan codingnya. Saya eksekusi mestinya sama ya, sama ya. Resultnya juga sama. Ini ASME juga sama. Hasilnya sama. Baik. Penulisan yang kedua tidak menggunakan S ya. Contoh yang 2 ini tidak menggunakan join, tapi ada 2 cara menggunakan S atau tidak. Yang tadi saya contohkan yang tidak menggunakan S ya. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi mengenai join. Pak, bedanya apa sama dengan atasnya, Pak? Ya memang sama. Kenapa harus pakai join, Pak? Nah, nanti kalau sudah melibatkan lebih dari 2 tabel, itu akan sangat terasa sekali fungsinya. Dan memang ini yang cara yang dianjurkan memang ya, harus pakai join ya. Tidak dengan model di atasnya itu where itu ya di atas itu ya. Kemudian oke, ini sudah ya. Untuk supaya lebih paham ya, kita coba yang ini ya. Bagaimana kalau ada soal semacam ini? Ya, ini. Kita lihat dengan yang di bawah ini ya, berarti ya. Ya. Jadi ini saya naikkan dikit lagi. Kita lihat tabel yang lain, masih ada banyak yang bisa dikerjakan ya. Di sini ada tabel customer, ada tabel pesan, order ya. Saya pilihkan dulu yang dua relasi dulu. Nah, kita pingin tahu, saya pingin tahu
siapa namanya customer itu, atau customer siapakah yang melakukan pemesanan itu, dan saya juga mau tahu juga tanggal pemesanannya kapan saja. Nah, ini masih taraf ini dulu. Siapa saja nama customernya plus tanggal pesanannya. Di sini mau nggak mau melibatkan dua tabel ini kan, order date dan customer name. Ya. Di sini ada ini ya. Ada yang mau mencoba mungkin? Apa pertama mesti select, ya betul Mas Eka. Yang kedua ya, yang tutup. Saya pertama aja Pak, select dan penutupnya titik koma. Gitu ya. Enggak apa-apa, urun rembuknya itu ya. Daripada tidak bersuara. Yang online bersuara mungkin? Atau sedang makan siang mungkin enak ya. Di sini nanti makan siang sendiri ya. Select, kemudian apa Mas? Siapa yang ada di sini? Silakan. Apa? Nyoba aja enggak apa-apa. Silakan apa Mas? Oh, mau pakai alias dulu ya. C, terus C titik. Last name ya. Mirip-mirip sih soalnya tentunya. Tapi semoga memang paham ya, bukan karena nyontek yang tadi. Jadi tampilkan customer name dari tabel C. C itu nanti memang kita rencanakan ya. Kita buat aliasnya untuk tabel customers gitu ya. Kemudian koma ya. Oke, pakai alias juga. Oh. Order date ya. Ya, tanggal pemesanan date ya, date. Bukan date ya, meninggal nanti date. Date ya. Order date dari tabel orders. Oke, cukup bisa. Kemudian from ya, pasti itu. Customers spasi C ya, spasi C gitu ya. Alias C maksudnya itu kan. Apa? Berikutnya join. Nah, join dengan siapa? Dengan tabel orders sesuai gambar di atas ya. Yang diberi alias O berdasarkan on C relasinya apa? Relasinya dulu yang dilihat, customer ID ya. Jadi berdasarkan customer ID yang ada di customer sama dengan titik kas ID apa kas name? ID ya, jebakan Batman aja. Ini ya. Ada lagi? Titik koma. Terakhir apa Mas? Titik koma ya. Oke. Betul sekali itu ya. Yang di rumah yang batin titik koma gitu yang gitu. Sambil makan nasi rames. Ya, sudah. Ini sudah. Kita coba cek di sini. Saya sudah nulis belum? Oh, sudah nulis. Saya sengaja nulis ini. Yang ini ya. Yang terakhir ini ya, yang terakhir yang dilihat ya. Select customer name dari tabel customers, kemudian order date dari tabel orders, dari from customers, saya kasih alias C, join dengan tabel orders, saya kasih alias O, berdasarkan customer ID yang ada di tabel customer sama dengan customer ID yang ada di tabel orders. Saya cek eksekusi. Ya. Ada 5 customer, memang hanya sedikit ya, mungkin baru belum terlalu laris gitu ya, atau mungkin customernya hanya ini aja, bisa saja. Di situ kelihatan tanggal pesannya ya. 1 September 2011 sudah cukup lama ya, 12 September semuanya September dan Oktober, semua di tahun 2011. Nah, 2011 ya. Tapi apa benar itu?
Sekali lagi kita menyaksikan kita sendiri ya. Kurang pede gitu ya misalnya. Kita cek benar nggak memang tanggal 30 September itu Yosemite itu pesan, Yosemite Place itu ya yang tengah-tengah itu ya. Itu pesan. Atau coba kita cek dulu sebelum ke sini. Kita ingin memang mensoroti si Yosemite itu ya. Anggap aja datanya banyak gitu ya. Tapi saya di sini ingin menampilkan yang nama customer-nya hanya Yosemite dan tanggal pesannya. Berarti saya tambahi syarat itu berarti tambah apa? Kalau syarat ada select from ya. Where itu selalu nanti di paling belakang ya, paling terakhir. Ya. Jadi join terus, join on terus, nanti baru where gitu ya. Where-nya ini saya naikkan di sini. Maaf. Saya naikkan aja di sini. Ya. Customer name di tabel customer, tabel C. Jadi customer name yang ada di tabel C itu Yosemite. Saya coba cek. Oh ya, benar. Yosemite melakukan order juga tanggalnya 30 September. Ya. Jadi saya mau menyelidiki Yosemite ini ya. Ceritanya begitu. Apakah cukup ini ya? Kita cek lagi. Ada apa aja yang bisa kita gali dari situ ya. Ya, karena ternyata di tabel order itu memang hanya order date ya. Customer ID-nya. Kita cek lagi di sini. Benar nggak Yosemite? Itu Yosemite benar nggak? Orders. Ya, orders di sini ada yang 30 September. Ya, cek itu. Nah, saya salah dulu. Nah, 30 September ini ya yang order number-nya 20.007. Kemudian customer ID-nya 10.004. Berarti 2.500-an. Benar ya? 10.004. Dapat 4 maksudnya gitu ya. Gimana sih? 10.004. 10.000 dapat 4, 2.500-an gitu ya. Iya, Pak No ya. Ya, oke, enggak ya. Oke, 10.004 itu kita cek siapa sih 10.004 di sini. Ternyata memang si Yosemite ya. Jadi benar ya, dugaan kita benar ya, analisa kita benar. Tapi kalau dari sini aja kita tidak tahu Yosemite itu belanja apa saja atau pesan apa saja. Kita perlu perluas lagi ya. Kita perlu tahu produk ID yang dipesan itu apa dan sejumlah berapa yang dipesan itu. Apakah ada di sini? Tidak ada produk ID-nya ya. Adanya di sini. Yang di sini ya, ada produk ID dan ada jumlahnya yang dipesan. Nah ini ini yang kita harapkan, ini yang kita cari memang ini. Tapi kalau kita lihat, adakah hubungan relasi antara customers dengan order items? Kalau saat ini langsung, yang secara langsung tidak ada. Dia harus melalui media ini ya. Nah, dari sini. Dia harus melalui beberapa tabel dan ternyata hanya satu tabel. Tidak perlu lewat vendor ya, karena memang nggak ada jalannya. Mau lewat sini Pak, biar muter-muter gitu, jalan-jalan enggak. Yang lihat yang ada relasinya aja ini ya. Di sini, kemudian di sini. Ada relasinya aja. Oh ada, tapi harus melalui ini dulu ya, tabel ini dulu. Oke, nggak apa-apa. Ya, di sini nanti fungsi join ini akan sangat berguna. Ya. Kita cek di sini. Ya. Sudah ya tadi ya. Oh, ya ini aja lah. Saya copy. Biar nggak ngetak-ngetik terus ya. Kita perhatikan yang ini yang kerjaan lama kita tadi ya. Nama customer, order date. Saya tambah lagi lah produk ID. Dari tabel order item. Enaknya disingkat apa, Mas? Saya kasih ya, saya tanya tapi saya putuskan sendiri ya.
OI, order item ya. Orang Iwan Fals gitu ya. OI, order item maksudnya gitu ya, product ID. Ya. Kemudian juga kuantitinya saya butuh ya. Dia beli berapa sih ya? Produk ID-nya apa yang dia beli, yang dia pesan. Saya curiga soalnya ini mungkin ada semacam ya, anggota-anggota teroris misalnya gitu ya. Masih di tabel masih di tabel order item, maaf ya. Tapi yang saya ambil kuantitinya, berarti kuantiti ini ya. OI, karena saya butuh data ini ya. Kapan dia pesan, ya, kapan dia order, yang dipesan produk ID-nya apa, kemudian sejumlah berapa. Oke, sampai sini kita cek satu-satu. Kalau seperti ini, kita nggak bisa langsung begini. Tadi kan memang nggak ada relasinya ya, nggak bisa langsung dari sini ke sini, nggak bisa. Dia harus melewati dulu. Ya, kalau melewati ini berarti kita harus mainkan join-nya dulu. Customer dijoinkan dengan order dulu. Sudah Pak? Oh ya, tapi sudah ya. Ini on-nya juga sudah betul, customer ID dan customer ID. Kemudian, Pak, kenapa nggak bisa langsung seperti ini? Ya tadi tidak semudah itu. Ya busuk dia. Join gini Pak, join. Bar gitu ya. Ya rusak, nah, nggak bisa ya. Kita harus selesaikan dulu join dan on-nya ya. Kemudian kita joinkan lagi, boleh di sini, boleh di bawah, terserah kalian ya. Boleh langsung di sini. Jadi setelah join on-nya berhasil, selesai, ini satu kerjaan selesai. Kesininya lagi kita pakai join langsung. Ini. Ya. Mau di bawah sini boleh atau sini aja biar jelas bahwa ini setelah langkah ini joinkan lagi. Joinkan dengan tabel order item yang saya beri alias OI. Berdasarkan apa? Kita lihat relasinya ini apa? Relasinya apa, Mas? Order 6 ya, berdasarkan order 6 yang ada di tabel order. Underscore saya ada error. Sama dengan order 6 yang ada di tabel OI, order item. Kalau Anda nggak suka pakai alias juga nggak apa-apa. Terserah. Misalnya saya penganut tidak pakai alias Pak gitu. Join on sudah selesai ya, berarti sudah di sini. Kemudian dengan cara yang tadi sama. Ya. Kita hanya mau menyelidiki itu si Yosemite aja, berarti kita kasih syarat yang nama customernya itu dari tabel customer itu Yosemite. Yosemite Place ya tadi ya. Ketiknya satu ya. Yosemite Place ini ya. Saya apa? Titik koma ya, betul sekali. Nanti nggak usah saya tanya lagi. Ya, saya ketik sendiri langsung aja. Gini ya. Ada pertanyaan mungkin dari ini? Coba kita transformasikan ke sini. Ini tadi sudah. Ini ya. Ulang lagi cara membacanya. Tampilkan customer name dari tabel customer, order date dari tabel order, product ID dari tabel order item, quantity dari dari tabel order item, ya. From customer yang tadi dijoinkan dengan order, sudah on-nya tadi ini join lagi ke order item, on-nya order 6 tadi, where-nya juga sudah. Kita cek, execute.
Ternyata si Yosemite itu di tanggal 30 September itu dia pesan produk ID yang TNT2. Wah, semakin membahayakan. TNT itu apa itu? Nah, itu. Apa, Mas? TNT. Jumlahnya setiap tahun-tahun 100 gitu ya. Ya, tapi kita tidak boleh berburuk sangka, suudzon tidak boleh ya. Kita harus cek lagi gitu ya. Kita harus cek dulu benar enggak itu yang dipesan ya. Kita bantuan dengan local host ini ya pada dia. Order item. TNT2 itu yang mesan siapa? Ternyata ada 2 yang mesan. Wah, ini tambah bingung lagi detektifnya ini. Detektif Conan. TNT2 itu ada 2 yang pesan itu nomor pesanannya 20.005 dan nomor pesannya 20.007. Benar ya? Tapi kalau tadi sudah lihat kuantiti yang dipesan 100, berarti kita curiga pada ini, yang 20.007 ini. Yang atas kan 5 ya. Yang atas kan 5. Ya. Berarti yang ini. Apa benar nomor pesanan 20.007 ini itu adalah si Yosemite? Kita telusuri lagi ke ordersnya. 20.007. Dan ternyata 20.007 benar di tanggal 30 September memesan tadi, TNT tadi. Tapi siapa yang memesan? Yaitu customer dengan customer ID berapa? 24. Berarti berapaan? 2.500 ya. 10.004 ya. Gitu ya. Siapa 10.004 tadi? Tadi sudah tahu ya. Tanya-tanya terus Farid gitu ya. Ya itu ini Yosemite-nya. Sekarang terbongkar ini ya, Yosemite ternyata pesan itu ya, TNT. Tapi apa ya? Ya, TNT itu bom. Gitu ya. Kita bisa lihat ya dari sini. Nah, langkah berikutnya ini sebenarnya. Dari sini kita hanya bisa tahu produk ID-nya ya dan jumlahnya. Tapi kita tidak tahu nama produknya dan deskripsi produknya, juga harganya juga nggak tahu. Nah, berarti kalau mau tahu itu berarti kita harus join lagi nanti dengan ini. Nah, silakan dicoba sendiri ya. Nanti yang di sini bisa tanya, yang di rumah nanti juga bisa tanya. Memang nggak saya demokan biar Anda sendiri yang nyoba ya. Apa benar nama produknya itu bom atau dinamit atau mungkin apa C4 atau apa? Jangan-jangan itu aja nama snack ya, TNT itu ya. Ini dicoba ya, silakan ya. Berarti kita melibatkan 4 tabel. Nah, jadi gitu ya. Setiap ada dilibatkan tabel lagi, join on gitu terus. Nah, itu gunanya join. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Ya. Misalnya Yang mana? kan dari order item kotakan misalnya kotak join itu. Terus nanti yang jualnya yang belum kotaknya ke order itemnya. Ya, itu boleh. Ya, tapi sebenarnya kalau mau teratur, kita urut aja. Kan ini customer ke sini. Ini yang ditanyakan ini tadi. Ya, customer ke order item. Kita urut aja. Jadi kalau customer ke order berarti customer join order, nanti on-nya berarti ini dulu kan gitu kan. Customer ID yang di customer, on customer ID yang ada di order kan gitu kan. Kemudian kalau sudah join lagi ke sini ya berarti on-nya ya ini dulu aja, order number yang ada di order, urut gitu aja ya gitu ya. Jadi yang pertama order. Meskipun sebenarnya boleh dibalik, order number yang ada di order item sama dengan order number. Tapi nanti biar nggak bingung sendiri Anda belajar urut aja, terorganisasi gini aja. Customer order num yang ada di order sama dengan order num yang ada di order item. Nanti sama seperti ini berarti on-nya apa ini kalau yang atas? Product ID yang ada di tabel order item dulu sama dengan product ID yang ada di tabel produk itu ya. Pelan-pelan aja nanti silakan dicoba dulu, tanyakan. Yang masih di lab juga silakan tanya-tanya lagi, enggak apa-apa. Coba-coba lagi mumpung ada di lab.
Yang di rumah ada pertanyaan? Sudah ada ya. Nanti silakan di chat boleh atau di WA boleh. Ada lagi pertanyaan mungkin? Open mic juga boleh? Tidak ada ya. Ada suara. Oke. Semoga paham ya. Nanti bisa dilihat lagi videonya, putar ulang-ulang lagi. Ya, fungsinya itu sebenarnya untuk belajar mandiri. Putar-putar ulang lagi di YouTube ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Mbak Buza ya.